Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial config Neovim. Di video sebelumnya kita sudah melakukan config untuk buffer line. Kali ini kita akan melakukan config untuk CMD line. Apa aja agenda yang akan kita lakukan? Pertama, kita akan berkenalan apa itu CMD line. Kemudian kita akan melakukan config untuk CMP CMD line. Dan juga kita akan memodifikasi posisi dari CMD line. Jadi yang tadinya kita menggunakan posisi di bawah, nah kita akan pindahkan ke posisi tengah. Apa itu CMD line? Dalam Neovim, CMD line atau Command Line Mode adalah mode yang digunakan untuk memasukkan perintah atau ekspresi dengan menggunakan titik 2. Pola pencarian dengan tanda slash dan perintah penyaringan dengan tanda seru. Mode ini memungkinkan Anda untuk menavigasi dan mengedit baris perintah dengan mudah. CMP CMD line. CMP CMD line adalah plugin untuk Neovim yang memberikan autocomplete untuk mode command line. Plugin ini adalah bagian dari ekosistem nVim CMP yang dikembangkan oleh Harsh. Dengan menggunakan CMP CMD line, Anda dapat mendapatkan autocomplete untuk perintah atau ekspresi ya. Nanti kita config bertahap. Nah, untuk confignya teman-teman bisa kunjungi dua repository. Yang pertama noise, ini untuk custom posisinya. Kemudian autocomplete-nya kita bisa menggunakan CMP CMD line. Nah, ini untuk noise. Nah, nanti ada ilustrasi. Nah, posisinya kita pindahkan ke tengah seperti ini. Kalau misalkan kita lihat untuk panduan konfigurasinya, di sini ada dua dependensi ya. Ada NUI dan juga nVim Notifi. Nah, Notifi ini kita akan config secara terpisah. Nah, ini kita akan buka dulu terminalnya. Kemudian kita masuk ke config dan nVim. Kita akan buka lagi Neovim-nya. Kita buka sidebar-nya, masuk ke luar, plugin. Nah, saya akan buat file baru, namanya nVim notifi.lua. Nah, ini. Kemudian kita akan buatkan config-nya. Saya akan buat return. Nah, returnnya ini kita tinggal tambahkan ya, notifi ini kita butuhkan ini. Kalau misalkan teman menggunakan plugin manager yang lain juga bisa ya. Kita membutuhkan bagian ini saja. Kita tambahkan ke sini. Kemudian saya akan tambahkan eventnya adalah very lazy. Ini untuk eventnya. Kemudian saya akan tambahkan untuk key. Jadi ketika nanti kita menekan key tertentu, kita bisa mapping notifinya. Kita akan lakukan hapus. Jadi kalau misalkan ingin menghapus semua notifikasi, kita bisa menekan spasi, kemudian U dan N. Ini untuk menghapus semua notifikasi. Kemudian saya juga akan menambahkan option. Nah, dalam option kita akan tambahkan timeout-nya. Ini 3000 milisecond. Jadi dia akan muncul dan akan otomatis hilang setelah 3000 milisecond. Ukurannya kita akan posisikan maksimal tingginya. Ini jumlah line dikali dengan 0,75. Kemudian untuk lebarnya juga sama. Kita akan buat jumlah dari kolomnya dikali dengan 75. Kemudian kita akan tambahkan config. Config kita gunakan function. Nah, kita akan registrasikan notifikasi ke dalam semua pesan yang diberikan Neovim ya. Kita akan definisikan dulu. Kita akan setup bentuk notifikasinya. Saya menggunakan notifikasi jenis wrap yang compact, artinya hanya pesan sederhana tanpa
embel-embel pewarnaan lainnya ya. Nah, kita akan registrasikan ke semua notifikasi seperti ini. Ini untuk notifikasi kita write. Oke, kita coba close. Kita jalankan. Nah, ini notifikasinya jalan. Oke, kita akan coba gunakan ya. Nah, cara menggunakannya kita bisa coba misalkan Mason install misalkan TS tipe script ya, language server. Kita enter. Nah, ini ya notifikasinya muncul. Nah, ini sudah berhasil. Jadi pesannya bukan dimunculkan di bawah tapi dimunculkan di atas. Nah, dia otomatis close setelah 3000 milisecond. Oke. Itu contoh untuk notifik. Nah, sekarang kita akan mengkonfig untuk CMD lainnya. Sekarang kalau misalkan teman-teman buka, kemudian menekan titik 2, dia berada di bawah ya di sini. Kita akan pindahkan ke sini. Jadi dia berada di atas, di tengah-tengah ya. Nah, kita tambahkan lagi plugin. Nah, kita tambahkan namanya, kita tekan A, CMP CMD line .lua. Nah, kita akan buka lagi. Nah, kita memiliki noise. Nah, kita akan gunakan ini. Kita buat dulu return. Kemudian kita copy bagian ini. Oke, kita paste ke sini. Kemudian kita juga akan ambil dependensinya. Dependensinya kita perlu tambahkan satu saja. Karena yang satunya tadi sudah kita config ya. Nah, berarti kita hanya perlu yang ini aja. Saya tambahkan ke sini. Oke, kemudian saya perlu lagi menambahkan option. Ini sebuah table. Nah, dalam optionnya kita akan meng-hide beberapa yang kadang bikin kurang nyaman ya. Kita akan tambahkan, saya akan disable, tapi kalau teman-teman mau di enable juga boleh ya. Ini message-nya saya akan hilangkan, notifikasinya juga defaultnya saya akan hilangkan. Nah, kita akan hilangkan juga untuk LSP-nya, progress bar-nya ya, supaya tidak terlalu banyak notifikasi sih tujuannya. Nah, seperti ini. Kemudian saya akan tambahkan key-nya. Nah, untuk key-nya kita akan tambahkan beberapa key. Misalkan shift enter. Kemudian kita akan tambahkan juga untuk SNL ini, jadi ketika kita menekan spasi S kemudian N dan L ini untuk memeriksa noise terakhir ya, message-nya apa. Kemudian kita akan tambahkan untuk SNH ini untuk noise-nya. Ini juga. Dan kita tambahkan lagi untuk Ctrl F. Kita tambahkan lagi untuk Ctrl B. Roll backward ya. Nah, ini untuk noise-nya. Nah, sekarang kita tinggal tambahkan untuk CMD lainnya ya. Dari sisi noise ini sudah.
Ini kayaknya kita kurung satu lagi ya. Ini supaya dia nah, supaya dia bisa dua ya. Ini kan satu kelompok. Kita akan buat lagi untuk autocomplete-nya atau CMP-nya. Nah, kita buat di sini. Nah, kita buka lagi. Kita membutuhkan ini. Kita copy CMD lainnya. Kita paste ke sini. Nah, kita tinggal tambahkan untuk actionnya ya. Ini eventnya kita akan ambil yang sama, very lazy. Kemudian saya akan tambahkan config function. Nah, kita akan panggil CMP. CMP sudah kita config di tutorial sebelumnya ya, untuk autocomplete-nya. Ini kita panggil lagi ke sini. Kemudian kita tinggal tambahkan mappingnya aja. Nah, seperti ini, enter, up, kemudian down, tab, ini akan memberikan efek pemilihan ya. Oke, kemudian kita akan tambahkan konfigurasinya. Jadi ketika kita menekan slash, dia akan memunculkan autocomplete. Kita akan tambahkan, nah ketika kita menekan slash, nah ini akan memunculkan autocomplete. Ini dari mana? Nah, kita ambil dari sini nih. Ya. Kemudian ketika menekan titik 2, ini kita akan munculkan juga autocomplete-nya yang titik 2 ini ya. Ini ketika menekan titik 2 juga sama, kita akan munculkan. Oke, ini sudah kita tambahkan noise dan juga beberapa config. Ini sengaja saya false biar gak terlalu banyak notifikasi, yang kita butuhkan saja. Tapi kalau teman-teman mau munculin semuanya juga boleh ya, tinggal dibuat menjadi true saja. Ini kita close, kita buka ulang. Nah, noise-nya muncul ya. Oke, saya close lagi, saya akan clear. Dan kita buka ulang. Sekarang saya akan menekan titik 2. Nah, sekarang sudah muncul ya. Kemudian ketika saya menekan misalkan meson tuh M, kita autocomplete-nya muncul ya. Kita bisa menggunakan arrow atas bawah, atau kita menggunakan tab. Ini seperti ya, shift tab akan kembali. Nah, kalau misalnya kita tekan enter, maka terpilih ininya, actionnya ya. Kalau misalkan kita menggunakan pencarian, kita buka misalkan saya buka LSP, saya akan mencari LSP info. Tekan slash, kita tinggal LSP info, kita tinggal arrow ke bawah dan enter. Kemudian ketika tekan N, nah LSP info itu ada 2 di underscore lsp.lua tuh ini ya. Nah itu kita bisa lebih bagus ya. Kalau misalkan highlightnya ini ingin hilang, kita tinggal spacebar. Di sini ada H ya, no highlight. Tekan H, maka sudah tidak terseleksi. Nah, di sini juga status lainnya ini bisa terlihat ya. Kalau kita menekan titik 2, dia berubah. Nah, menjadi mode common. Nah, ataupun misalkan kita tekan slash juga sama, dia berubah menjadi mode common. Jadi config kita sudah berhasil dan sudah berjalan dengan baik. Nah, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.